Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Perkenalkan kami dari kelompok 8. Kali ini kita akan menjelaskan hasil perhitungan, pencatatan, serta laporan yang telah kita buat untuk laporan tugas besar akuntansi biaya dari kelas 4803. Perkenalkan, saya Hikmah Nuritasari dengan NIM 60703240078. Dengan saya Melkana Siti Suprita dengan NIM 6070324 Perkenalkan, nama saya Tasya Diorosyana dengan NIM 60703240002. Selanjutnya, pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan terkait dengan soal eh, perhitungan, pencatatan, hingga laporan yang telah dikerjakan oleh kelompok kami. Oke, baik. Pertama, dari kelompok kami memiliki sebuah kasus, yaitu PT Matahari Terbit berproduksi atas dasar pesanan pada 4 Mei 2024, Matahari Terbit menerima pesanan untuk membuat lemari kayu dari PT Sejahtera. Pesanan tersebut memiliki harga kontrak 50 juta rupiah. Pesanan tersebut diberi kode M001. Untuk memenuhi pesanan tersebut, kegiatan-kegiatan yang terjadi ialah sebagai berikut. Pertama, pada tanggal 8, adanya pembelian bahan baku sebanyak 20 keping kayu jati, 42 liter pelitur, 23 kaleng lem, 15 kilo paku. Lalu pada tanggal 9 Mei 2024, pemakaian bahan untuk memproduksi pesanan M001 terdiri dari 16 keping kayu jati, 40 kilo pelitur, 20 kaleng lem, 10 kilo paku. Adapun biaya lainnya yang dikeluarkan ketika mengerjakan produk M001, pertama adanya biaya tenaga kerja. Di sini diketahui biaya tenaga kerja langsung sebesar 12 juta, biaya tenaga kerja tidak langsung sebesar 6.600.000, adanya biaya gaji administrasi sebesar 5 juta, adanya biaya gaji pemasaran sebesar 5 juta. Selanjutnya, adanya biaya FH aktual selain penolong BTKL, yaitu adanya biaya penyusutan mesin pabrik, biaya pemeliharaan mesin pabrik, biaya asuransi gedung pabrik, biaya listrik dan air gedung pabrik. Adapun FOH yang dibebankan atas dasar tarif 90% dari BTKL. Selanjutnya, pesanan tersebut selesai dan diserahkan kepada pemesanan, sedangkan pemesan melakukan pembayaran dengan 90% uang muka dan sisanya dibayar secara kredit. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan perhitungan. Perhitungan yang pertama ialah perhitungan bahan baku. Pertama ialah adanya pembelian bahan baku. Pada pembelian bahan baku terjadi 20 keping kayu jati dengan harga per keping 1 juta rupiah sehingga totalnya 20 juta rupiah. Selanjutnya adanya pembelian bahan penolong, yaitu pelitur sebanyak 42 liter dengan harga peliter 30.000 hingga totalnya 1.260.000. Pembelian lem 23 kaleng sebesar 25.000 per kaleng dengan total 575.000. Selanjutnya pembelian paku 15 kilo sebesar 31.000 per kilo dengan total 465.000 sehingga dijumlahkan pembelian bahan penolong sebesar 2.300.000. Selanjutnya ialah pemakaian bahan baku. Bahan baku yang dipakai untuk memproduksi pesanan M001 sebesar 16 keping kayu jati dengan harga per keping 1 juta sehingga total pemakaian bahan baku ialah 16 juta. Selanjutnya ialah pemakaian bahan penolong. Untuk memproduksi membutuhkan 40 liter pelitur dengan harganya 30.000 sehingga totalnya 1.200.000, 20 kaleng lem sebesar total 500.000,
10 kilo paku dengan total 310.000, sehingga didapatkan pemakaian bahan penolong sebesar 2.010.000. Selanjutnya, adapun perhitungan yang dilakukan ialah perhitungan biaya tenaga kerja. Pada perhitungan biaya tenaga kerja, kita menjumlahkan dari biaya tenaga kerja langsung, biaya tenaga kerja tidak langsung, biaya gaji administrasi, serta biaya gaji pemasaran. Dengan total yang terlampir 12 juta untuk biaya tenaga kerja langsung, 6.600.000 untuk tenaga kerja tidak langsung, 5 juta untuk biaya gaji administrasi, 5 juta untuk biaya gaji pemasaran, sehingga total dari perhitungan biaya tenaga kerja ialah 28.600.000. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Jadi di sini saya akan menjelaskan untuk perhitungan biaya overhead pabrik yang dibebankan. Sesuai dengan yang di soal tadi, kalau biaya FOH yang dibebankan atas dasar tarif 90% dari BTKL. Jadi, untuk BOPB tersebut, perhitungannya itu 90% dikali si BTKL, yaitu 12 juta, yaitu menghasilkan 10.800.000 rupiah. Lalu selanjutnya untuk perhitungan biaya overhead pabrik sesungguhnya, itu tuh penjumlahan dari biaya penyusut mesin pabrik, biaya pemeliharaan mesin pabrik, biaya asuransi gedung pabrik, dan juga biaya listrik dan air gedung pabrik, yaitu setelah ditotalkan menjadi 2.500.000 rupiah. Lalu setelah itu, untuk selisih BOP-nya, yaitu terdapat eh, pertama-tama itu tuh BOPS dikurang BOPB. BOPS itu terdapat si untuk yang pabrik 2.500.000 ditambah dengan pemakaian bahan penolong 2.010.000 ditambah BTKTL yaitu 6.600.000 hasilnya 11.110.000 lalu dikurangkan dengan BOPB yaitu 10.800.000 maka selisihnya didapatkan 310.000 rupiah yang dimana BOPS lebih besar dibanding BOPB, jadi selisih tersebut yaitu selisih rugi. Lalu untuk membuat laporan nanti, kita harus mendapatkan perhitungan untuk membuat produk jadi, yaitu dengan biaya produksi, yaitu biaya bahan baku ditambah BTKL ditambah BOP. Biaya bahan bakunya bisa didapatkan dari pemakaian kayu jati sebesar 16 juta, lalu BTK BTK-TL-nya 12 juta dan BOP-nya didapatkan dari 10.800.000. Selanjutnya untuk jurnal dijelaskan oleh Tasya. Baik, selanjutnya di sini ada pencatatan biaya bahan baku. Yang pertama ada pembelian bahan baku. Jurnal ini mencatat pembelian bahan baku utama berupa kayu jati secara tunai. Nama akunnya ada persediaan bahan baku di debit seharga 20 juta dan kasnya di kredit seharga 20 juta. Setelah itu yang kedua ada pembelian bahan penolong. Sebagian bahan baku digunakan dalam proses produksi. Nama akunnya ada persediaan bahan penolong di debit seharga 2.300.000 dan kasnya di kredit seharga 2.300.000. Setelah itu ada pemakaian bahan baku. Nama akunnya di sini ada BDP, BBB di debit seharga 16 juta dan persediaan bahan baku di kredit seharga 16 juta. Setelah itu ada jurnal pemakaian bahan penolong. Bahan penolong ini dipakai sebagai biaya overhead pabrik. Di sini nama akunnya ada BOPS di debit seharga 2.010.000 dan persediaan bahan penolong di kredit seharga 2.010.000. Selanjutnya ada jurnal pencatatan biaya tenaga kerja. Yang pertama di sini ada distribusi biaya tenaga kerja. Total gaji dan upah itu dialokasikan ke beberapa fungsi dengan nama akun BDP, BTKL, BOPS, biaya administrasi umum, biaya pemasaran di debit, dan biaya gaji dan upah di kredit seharga 28.600.000. Setelah itu yang kedua ada terjadinya gaji dan upah. Di sini nama akunnya ada beban gaji dan upah di debit seharga 28.600.000
dan utang gaji dan upah dikredit harga 28.600.000. Dan yang terakhir ada eh, pembayaran gaji dan upah. Jurnal ini adalah jurnal pelunasan utang gaji kepada karyawan dengan nama akun utang gaji dan upah di debit seharga 28.600.000 dan kasnya dikredit seharga 28.600.000. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya ialah pencatatan BOP atau biaya overhead pabrik yang terdiri dari 4 transaksi. Pertama ialah pencatatan biaya overhead pabrik dibebankan dengan akun BDP BOP di debit sebesar 10.800.000. Selanjutnya akun yang dikredit ialah BOPB sebesar 10.800.000. Yang kedua ialah pencatatan biaya overhead pabrik sesungguhnya. Dengan akun di debit ialah BOPS sebesar 2.500.000 dan berbagai macam di kredit di posisi kredit sebesar 2.500.000. Selanjutnya ialah pencatatan penutupan BOPB BOPS. Dengan akun BUPB di debit sebesar 10.800.000 dan akun BOPS di kredit sebesar 10.800.000. Selanjutnya ialah pencatatan selisih BOPB hasil dari perhitungan sebelumnya dengan mencatat selisih BOP pada akun debit sebesar 310.000 dan mencatat akun BOPS pada kredit sebesar 310.000. Selanjutnya, Selanjutnya, ya, selanjutnya saya akan menjelaskan untuk jurnal pencatatan produk jadi, yaitu jurnalnya ialah persediaan bahan baku terhadap BDP BBB, BDP BOP, dan BDP BTK. Persediaan bahan baku tersebut didapat dari perhitungan si produk jadi yang eh, biaya produksi. Lalu untuk BTPBBB-nya didapatkan dari pemakaian bahan baku, BOP-nya didapatkan dari BOPB, dan BTK-nya didapatkan dari BTK. Lalu untuk jurnal pencatatan penjualan dan penyerahan produk jadi, kasnya didapatkan dari harga kontrak, yaitu sebesar 50 juta dikali dengan 90% dikarenakan itu secara tunainya 90% dibayarnya. Lalu untuk piutangnya itu dari 50 juta dikurang 45 juta, yaitu si penjualannya itu dari si harga kontraknya. Lalu untuk HPP penjualannya dari biaya produksi 38.800.000 di debit dan persediaan produk jadi 38.800.000 di kredit. Selanjutnya untuk laporan job order cost sheet-nya yaitu pada tanggal 9 Mei dengan biaya bahan bakunya yaitu memasukkan jumlah si pemakaian yaitu sebesar 16 juta. Lalu untuk BTKL juga 9 Mei yaitu dengan jumlah 12 juta dan BOP pada tanggal 9 Mei itu dengan BTKL 12 juta. Dasar pembebanannya dengan tarif 90%, lalu dikalikan 12 juta dikali 90% yaitu 10.800.000, lalu 16 juta ditambah 12 juta ditambah 10.800.000 yaitu total biaya produksinya 38.800.000. Selanjutnya untuk laporan ini dijelaskan oleh Hikmah. Hikmah belum di-unmute. Oke, baik. Selanjutnya ialah penjelasan terkait laporan laba rugi. Jadi, laporan laba rugi didapat dari pengurangan penjualan dengan harga pokok penjualan sehingga mendapatkan laba kotor. Selanjutnya, laba kotor dikurangkan dengan beban-beban sehingga mendapatkan laba rugi yang di akhir. Baik, pertama ialah adanya pencatatan penjualan bersih sebesar 50 juta itu didapat dari harga kontrak. Selanjutnya ialah untuk biaya produksi, biaya bahan bakunya sebesar 16 juta, biaya tenaga
kerja langsung sebesar 12 juta, biaya overhead pabriknya sebesar 10.800.000. Sehingga total dari biaya produksi ialah 38.800.000 dengan harga pokok produksinya 38.800.000. Selanjutnya, untuk mendapatkan harga pokok penjualan, harga dengan menjumlahkan biaya produksi dengan total 38.800.000, sehingga kita akan mendapatkan laba kotor dengan mengurang penjualan bersih sebesar 50 juta dengan harga pokok penjualan sebesar 38.800.000 dengan total laba kotor ialah 11.200.000 rupiah. Selanjutnya kita memiliki beban-beban atau biaya-biaya tambahan seperti gaji administrasi sebesar 5 juta, biaya gaji pemasaran 5 juta, biaya penyusutan mesin pabrik 1 juta, biaya pemeliharaan mesin pabrik 650, biaya asuransi gedung 500, biaya listrik dan air gedung sebesar 350. Dengan total beban ialah 12.500.000. Sehingga kita mendapatkan selisih laba bersih atau rugi sebesar 1.300.000 dari hasil pengurangan laba kotor 11.200.000 dikurang dengan beban 12.500.000. Sekian penjelasan dari perhitungan, pencatatan, hingga laporan yang dibuat oleh kelompok 8. Kita akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.